assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Okay, thank you. I'm fine. Okay, gimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Semuanya baik, semuanya sehat. Itu semuanya karena Allah. Oke. Pada pembelajaran hari ini, hari ini kita akan belajar apa? Sudah tahu? Ya, pendidikan Pancasila. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu memimpin doa. Ya, salah satu pemimpin doa siapa? Mas Arju? Ya, oke, siap. Silakan, Mas. Oke, sikap berdoa. Sikap berdoa. Ya Tuhan, aman Rasul dituduhkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mas, jangan kembali dulu ya. Kita sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, semuanya berdiri, dipimpin Mas Ardu. Oke, semuanya berdiri, posisi siap. Posisi siap. Ya, oke Mas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Yang semangat. Setia berkorban
untukmu. Pada sabda layaknya firman Musa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke Mas, silakan Mas. Ya, oke, terima kasih. Sebelum kita mulai ya, Bapak akan cek kehadiran kalian dulu. Ya, cek kehadiran kalian dulu. Apakah hari ini ada yang nggak berangkat? Masuk semua? Siapa yang nggak berangkat? Apa? Abian? Abian kenapa? Ada yang tahu? Izin? Atau masih liburan? Atau sakit? Ya, kalau sakit kita doakan sama-sama biar besok Abian bisa segera masuk dan lekas sembuh. Oke? Oke, sebelumnya ya, biar kelas kita kondusif ya, tadi pas doa cengengesan piye, maksudnya doa cengengesan beras tenanan. Doa murah dikabulke, ilmu hari ini enggak dapat barokah biar nyempel lebih percuma kalian masuk sekolah ya, ke sekolah cuma jigas-jigas doa enggak serius, ilmunya enggak masuk ya. Nanti saya yang gojek-gojek di sini ke depan ya, garap tugas. Oke, setuju ya? Sepakat? Benar, sepakat Ra? Kita ada waktunya serius ya, sama saya ada waktunya serius, ada waktunya bercanda. Kalau waktunya materi serius ya kita serius dulu. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Tangan kanan di atas. Sekarang pegang janggut. Pegang janggut ya. Janggut ya. Janggut mana janggut? Kamu main gini pegang janggut. Sekarang pegang mata. Kono sing pegang mata wi, ora pegang hidung. Oke, duduk siap. Ulangi, duduk siap, tangan langsung break. Duduk siap. Lemaskan. Oke. Kita mulai ya. Sudah siap? Sudah siap? Ya, oke. Sekarang sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu, Pak Lisi mau tanya sama kalian, ya. Hari ini kita belajar apa? Pendidikan Pancasila. Materinya apa? Sudah tahu? Keberagaman keberagaman apa? Berbudaya. Oke. Kalian ada yang tahu nggak apa itu arti budaya? Ada yang tahu budaya? Angkat tangan, cung. Anak hebat langsung set. Ayo Tan. Apa? Ada yang tahu? Sultan? Pengertian budaya dulu. Ada yang tahu nggak pengertian budaya? Gini, nggak usah bahasa sing tinggi sing sederhana wae. Pengertian budaya. Ada yang tahu pengertian budaya? Kalian makan? Setiap hari makan? Sarapan pagi? Siapa saya tahu sarapan pagi? Ya, sarapan semua ya. Nah, kalau kita setiap hari sarapan pagi ya, atau sesuatu yang dilakukan berulang-ulang ya, itu bisa disebut sebagai sebuah kebiasaan ya, gitu ya. Nah, kebiasaan yang kalian lakukan yang berulang terus menerus setiap hari, setiap tahun, setiap banyak waktu ya, itu sudah menjadi agenda kalian setiap pagi. Kalau sebelum berangkat sekolah sarapan, sebelum berangkat sekolah kalian mandi, sebelum berangkat sekolah kalian misal apa gitu, itu bisa dikatakan sebuah budaya. Jadi kalian bisa tahu apa itu budaya. Ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan.
Apa itu budaya? Tadi setelah Pak Alisin bercerita sedikit, sesuatu. Oh, angkat tangan, rasa takut. Tak kasih bintang nanti. Langsung lo gini. Tak kasih bintang. Ya, Tang. Ya, ada yang bisa menambahkan? Sudah hampir, oke. Apa tuh? Ya, itu juga bisa. Ya, itu juga sebuah budaya. Karena ciri khas di lingkungan yang dilakukan itu kan dilakukan berulang-ulang, ya. Itu juga salah satu budaya. Ada yang menambahkan lagi? Kita simpulkan bersama-sama dengan bahasa yang biasa. Arkan? Oke. Oke, ya jadi kita sepakati bersama ya, budaya itu adalah sesuatu ya atau hal yang terus dilakukan berulang-ulang ya, dilakukan berulang-ulang oleh sebuah atau sebuah komunitas atau sebuah kelompok di suatu daerah. Kalau bahasa kita ya sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, itu juga dinamakan budaya. Ya, misal sarapan pagi. Kalau kita lakukan terus itu namanya budaya sarapan pagi. Kan ada di 7 anak kebiasaan hebat. Ya, salah satunya sarapan pagi, berolahraga dan macam-macam. Ya. Nah, hari ini selain kita belajar budaya, kita belajar beraneka macam budaya di sekitar kita. Ya, nanti Pak Alisin tanya, budaya di sekitarmu itu apa? Ya, tadi berangkat sudah dengar kalian kemarin membahas WCB. Apa itu WCB? Apa? Wahyu? Ya, itu apa itu? Kuda lu? Itu juga salah satu kesenian daerah asal mana? Ya, Temanggung. Yaitu atau salah satunya ada tari Badong. Nah, Pak Alisin punya video. Nanti kita deskripsikan bersama-sama setelah kalian melihat video ini. Oke? Kita putar. Cekidot. Ngerti cekidot ra? Apa? Halo adik-adik, selamat datang di pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Yuk kita mulai perjalanan seru kita. Sebelum kita memulai perjalanan seru kita, adik-adik harus tahu nih, setelah menonton video ini, nantinya peserta didik kelas 5 SD akan mampu mengidentifikasi keberagaman budaya di Indonesia dan mengenali budaya dari daerah lain dengan benar. Adik-adik, hari ini kita akan belajar beberapa budaya yang ada di Indonesia, antara lain rumah adat, tarian adat, pakaian adat, upacara adat, makanan khas daerah, dan juga alat musik daerah. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam karena Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa yang terdapat dalam 38 provinsi. Wah, banyak sekali ya. Dan juga Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan karena terdapat 17.504 pulau loh. Namun terdapat pulau terbesarnya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Saat ini kita masuk di budaya rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang mencerminkan identitas dan budaya suatu suku atau daerah. Rumah adat tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki nilai filosofi, simbolis, dan berfungsi sebagai pusat kegiatan adat. Nah, contoh dari rumah adat yaitu rumah Baduy dari Provinsi Banten, rumah Kebaya dari Provinsi DKI Jakarta, rumah Kasepuhan dari Provinsi Jawa Barat, rumah Joglo dari Provinsi Jawa Tengah, dan rumah Joglo dari Provinsi Jawa Timur. Budaya selanjutnya yang kita pelajari yaitu pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang dipakai oleh masyarakat di suatu daerah. Pakaian adat biasanya digunakan dalam acara-acara tertentu seperti upacara adat, perayaan, dan pernikahan. Setiap pakaian adat memiliki desain, warna, dan makna yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari pakaian adat yaitu baju ulos dari Sumatera Utara, baju kurung dari Provinsi Riau, baju gunung handong dari Provinsi Sumatera Barat,
baju kurung tanggung dari Provinsi Jambi, dan juga baju bodo dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, budaya yang kita pelajari yaitu tarian adat. Tarian adat seringkali menggambarkan cerita, legenda, atau nilai-nilai adat istiadat masyarakat setempat. Tarian adat adalah tarian tradisional yang diwariskan turun-temurun dan mencerminkan budaya, nilai, serta cerita dari suatu daerah. Setiap tarian adat memiliki gerakan, kostum, dan musik yang khas serta seringkali digunakan dalam upacara adat, perayaan, dan acara penting lainnya. Contoh dari tarian adat yaitu tari Dantar dari Provinsi Kalimantan Barat, tari Mandau dari Provinsi Kalimantan Tengah, tari Baksa Kembang dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan tari Kancet Ledo dari Kalimantan Timur. Sekarang kita masuk ke budaya makanan daerah. Makanan khas daerah adalah jenis makanan yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu yang biasanya dibuat dengan resep dan bahan-bahan lokal yang unik. Setiap makanan khas memiliki rasa, aroma, dan bahan yang unik, mencerminkan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari makanan khas daerah yaitu empal gentong dari Provinsi Banten. Nah, kita stop di sini dulu. Ya. Dari ini berapa ya? Berapa menit ya? Sekitar 2 menit. Ya. Kita bisa menyimpulkan dari sini ya, budaya itu apa? Ya. Tadi kan Pak Lisin sudah bilang, budaya itu apa? Sesuatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara konstan dan bertahun-tahun. Ya, contohnya tadi ada apa? Baju ulos. Kenapa kok jadi baju ulos? Jadi apa? Baju kebanggaan mana tadi? Sumatera. Kenapa? Karena memang baju tersebut identik dengan warga di daerah situ. Ya. Jadi orang sudah menilai, oh nak lambe ulos iki biasanya dienggo wong Sumatera. Misal blangkon juga, ya. Blangkon kan identik dengan warga Jogja. Ada juga blangkon model Solo. Lah, orang kan jadi menilai, oh wong nak nggawa kopiah sing model kono kuwi jenengane wong nganggo blangkon. Dan blangkon tersebut berarti identik sebagai warga Jogja. Sampai sini paham? Paham budaya ya? Nah, dari kan sekarang tadi kita kan mempunyai berapa tadi ya? Pulaunya macam-macam, ya. Itu kan berbeda-beda. Ada yang tahu nggak? Kenapa di setiap daerah itu kok budayanya beda-beda? Padahal kita Indonesia. Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Yuk, setelah kamu mengamati dari kelas 3. Kelas 3 kan sudah diajarkan budaya tari, budaya. Contoh gampang, kemarin kalian lihat apa? WCB. Kalian tahu nggak tarian itu namanya apa? Yang pertama, ada yang taruh tari badong. Itu kan macam-macam, ada waro, ada badong, ada tahu badong yang pakai apa? Tari badong. Badong itu sing pilu. Sing wonge kriwul-kriwul aki, sing kerincingane aki itu namanya badong. Kalau blendrong, tahu blendrong? Iki nonton reok ngatur lah, iki tarine tari badong, iki waro, ngerti waro tok. Ya ta? Iki ngatur ora ngerti, iki iki badong. Sing iki blendrong. Ada tari dongtek, apa itu namanya dongtek ya? Lupa. Ya, itu yang ding 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 itu namanya apa? Dan tahu? Kalau juga lupa ini. Apa namanya ya? Ya itu nanti tak buka lagi, lupa. Ya, jadi kalian harus tahu, oh ini ternyata tari badong, oh ini tari blendrong, oh ini tari satrio. Ya. Paham ya? Nah, Pak Isin kembali bertanya, sing bikin budaya setiap daerah itu kok beda-beda kenapa? Yo. Satu pertanyaan. Satu jawaban. Oke, kita sambil nonton sampai akhir. Nanti disimpulkan ya. Kerak telur dari Provinsi DKI Jakarta, batagor dari Provinsi Jawa Barat, gudeg dari Provinsi Jawa Tengah,
dan Raon dari Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu budaya alat musik daerah. Alat musik daerah adalah instrumen musik tradisional yang berasal dari suatu daerah tertentu dan digunakan dalam berbagai upacara, tarian, atau kegiatan sosial masyarakat setempat. Setiap alat musik memiliki suara, bentuk, dan cara bermain yang khas, mencerminkan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari alat musik daerah yaitu gondang sambangunan dari Provinsi Sumatera Utara, serunai dari Provinsi Riau, talempong dari Provinsi Sumatera Barat, kecapi dari Provinsi Jambi, dan gambus dari Provinsi Sumatera Selatan. Budaya terakhir yang kita bahas yaitu upacara adat. Upacara adat adalah serangkaian ritus atau kegiatan seremonial yang dilakukan oleh masyarakat suatu daerah untuk menandai peristiwa penting dalam kehidupan individu ataupun komunitas. Setiap upacara adat memiliki makna dan nilai-nilai yang mencerminkan budaya serta kepercayaan masyarakat setempat. Contoh dari upacara adat yaitu Tendong Silaga dari Provinsi Gorontalo, upacara Maengket dari Provinsi Sulawesi Utara, Rambu Solo dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan upacara Mapaci dari Provinsi Makassar. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk melestarikan keberagaman budaya ini loh. Dengan menjaga dan menghargai budaya kita ikut serta dalam menjaga identitas dan kekayaan Indonesia. Mari kita bangga menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan budaya. Terima kasih telah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar akan belajar bersama hari ini. Nah, oke. Sudah ada yang bisa menyimpulkan? Ngopo kok beda-beda? Why? Kenapa? Why you memakai baju? Kenapa kalian memakai baju? Nah, malam kenapa kalian memakai baju lengan panjang? Kenapa kalian memakai baju jaket? Apa nih tadi malam? Seharian hujan sampai malam mandek, kalian mesti jaketan. Atau nggawe godhog mie, budaya godhog mie. Ngopo? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Nah, ini kan macam-macam nih. Ini dari mana? Ini dari mana? Ini dari mana? Ini bata. Ini ngerti besar. Ini dari mana? Ini dari mana? Ini Juk. Ini. Lah, dari semua ngopo kok macam-macam? Ngopo apa dhewe? Kan kita Indonesia. Iya, angkat tangan. Ngopo tan? Ya, oke. Ada yang menambahi B? Ngopo B? Kenapa, Mas? Alvio? Arju? Ya apa, Mas? B? Yang mempengaruhi perbedaan. Cuaca, oke. 1 nyenggol. Ada yang lagi usul? Bandungan, Temanggung, dataran tinggi, Ambarawa, dataran rendah. Itu kan budaya macam-macam. Dataran tinggi, dataran rendah, dingin, adem, panas. Ada yang tahu? Yaitu selain cuaca, letak geografi. Jadi budaya yang macam-macam ini tadi macam-macam makanan, macam-macam alat musik itu dipengaruhi adalah dari letak geografis. Nanti Pak Lisin buat kasih soal buat kalian ya. Contoh, makanan teman-temanmu satu kelompok ini, ya. Ini kan Pak Lisin tadi udah buatkan kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya. Itu toh. Nah, tugasnya nanti setelah kita bermain game kecil, nanti Pak Lisin soalnya buat game pengetahuan kalian, ya kita review ulang dari kelas 3, di kelas 3 udah, di kelas 1 malah udah dikenalkan ini malah dari TK. Ya, nanti kita review sebentar. Ya, habis itu Pak Lisin akan bagi kertas, ya.
akan bagi kertas per kelompok satu. Ya. Pilih satu orang untuk mewawancarai. Makanan kesukaanmu apa? Kamu hobinya apa? Jajal, sama apa tidak? Ya. Karena itu juga salah satu dari budaya. Misal, wong Barowo, oh senengnya ternyata makan ini. Oh, wong Bandungan senengnya makan ini. Ya. Paham? Paham ya? Ya, oke, sip. Nah, pasti punya satu game ya. Ini untuk mereview aja. Tadi kan udah lihat macam-macam dari mana. Ini baju apa. Ini makanan apa. Ini tari apa. Sekarang paling coba untuk mengingat-ingat. Ya, kelompok sing poinnya akeh, cepet-cepetan ya. Di sini A plus C A akeh. Ya, ini adalah game buatan Pak Lisin sendiri ya. Jadi nanti kalau ada ngebaknya jangan ditertawakan. Baru tahap belajar, nyubi, cahanyar. Kalian kalau belajar game ya, belajar buat game, nanti kita belajar bareng-bareng cara membuat game. Sekarang tuh mudah loh, cara membuat game tuh sekarang mudah. Ada yang suka game atau coding atau tahu coding? Bahasa pemrograman. Atau yang suka ngehack, ajar-ajar dari hacker, nah, kita nanti akan belajar bahasa pemrograman. Nah, ini satu game sederhana yang Pak Lisin buat. Itu arah. Nah, satu waktu 1 menit. Ada yang bisa jawab, angkat tangan. Cung. Ngepas gambar. Ngepas tulisan. Angkat tangan, cepet-cepetan. Ya. Silakan. Etan. Ditarik. Nah. Ya, lanjut. Siapa lagi? Ya, ini. Batang 1. Tak tulis. Siapa? Ya, aduh, Patan. Siapa lagi? Ambil mouse-nya. Aduh. Siapa lagi? Ubah bener? Main lagi. Ayo. Rumah Hone dari mana? Paling pojok. Pulau paling pojok. Aduh, apa? Ubah ndak? Ayo, lanjut. Rumah Hone, masa orang ngerti rumah Hone? Ya, siapa? Siapa Mas? Gibran, oke, Gibran. Ya, benar. Mau nih. Ya, siapa? Arkan. Oh, bilang sih. Coba lang, selantai lang. Alah. Bentar, ngebang. Biasa. Oh, kepencet. Oh, enggak itu pendalaman. Yuk lagi main lagi. Silakan siapa? Ya udah 1 kali. 3 pemain lagi. Oh, ini pelajaran kelas 4 dari kelas 3 dulu. Main lagi. Yuk. Nah. Apa mau kayak? Arkan. Arkan. Lagi. Siapa kurang tabur mau kayak? Saya ngone tadi nggak ganggu ya, udah tadi yuk. Lanjut. Joglo. Siapa Mas? Tadi siapa? Gitu. Kuning. Siapa? Bener? Ubeng? Ya.
Baik. Siapa? Jumlu. Enggak. Siapa? Adik tadi udah, Adik. Bener, Dik? Ya. Yo, 3 orang lagi. 3 orang lagi. Boleh, enggak, sing liyane. Siapa? 3 orang aja, yo aja coba. Rumah gajah. Siapa lagi? 2 lagi. Udah ya. Ini tarik rumah Hone udah, tarik kecil udah. Berarti selesai. Oke. Nah, sekarang kita analisis lagi. Sebelum kalian bekerja kelompok, kita analisis lagi, ya. Nah, ini yang dimaksud rumah Honai. Nah, oke, kita analisis lagi ya. Ini yang disebut rumah Honai. Ya, tadi kan kita sudah belajar. Nah, budaya ini adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Sekarang kita rumah ada. Ya. Sebelum ke makanan ya, rumah. Kalian tahu nggak? Ini namanya rumah apa? Honai. Nah, pertanyaan Pak Lisin. Kan tadi budaya salah satunya dipengaruhi oleh letak geografis atau tata letak. Kenapa rumah Honai bentuknya kayak gini? Ini juga geografis loh. Kenapa? Yo, bentuknya jamur ngopo. Ini salah satu rumah Honai kita tadi orang sing ngerti rumah Honai, sing ngerti ming sapa Sultan Ufatan. Kenapa? Kenapa rumah Honai bentuknya seperti ini? Lalu ada rumah gadang, rumah ini dari Sumatera, kok bentuknya lansip. Kenapa? Ini biar kalian tahu pemahaman budaya dulu, ya. Gan, gojek terus kenapa Gan? Kenapa rumah Honai bentuknya seperti ini? Kok rano jendelone ya Pak minglawan tok? Why? Ada yang tahu? Kenapa? Kan? Papua. Ya benar ya, itu ciri khas daerahnya. Saya tahu. Kenapa? Maksudnya kenapa kok bentuknya kayak gini? Ya, itu ciri khasnya memang budayanya di sana itu. Ya, salah satunya biar aman, oke. Dari letak geografinya di Papua, perhatikan. Di Papua itu kontur tanahnya atau kontur daerahnya itu menurut kalian datar atau pegunungan? Pegunungan. Nah, mereka membuat rumah seperti ini tujuannya ya tidak kedinginan satu. Ya, karena ini rano apa nih lho iki? Rano apa nih? Jendela nih yo sodong ada sing enggak, itu. Ya. Jadi tahu ya kenapa rumah Honai identik dengan Papua, karena di sana kontur atau geografinya pegunungan. Seperti rumah gadang, kenapa kok lancip-lancip? Karena curah hujan di daerah sana tinggi, itu untuk apa? Memecah air. Ya. Mungkin arsiteknya berpikiran seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang sesuai yang tadi Pak Lisin bicarakan, ya, saya ingin mengetahui kalian menilai budaya dari teman kalian. Tidak usah jauh-jauh budayanya, cuma budayanya makan aja, sukanya makan apa, hobinya ngapain. Ya, karena misal anak yang rumahnya Bandungan atas sama rumahnya Ambarawa kan beda-beda. Ya, dan alasannya kenapa? Nanti diwawancarai ya.
Oke, ya. Satu meja atau satu kelompok, satu kertas, salah satu jadi pewawancara. Silakan. Ba. Alasannya ngopo? Nanti ditanyain. Kowe kok seneng kuwi alasannya ngopo? Ya, bisa ubah. Makan apa? Alasannya apa? Ya. Oke. Terus hobinya apa? Hobinya apa? Cuma itu alasannya ngopo? Terus satu lagi, perhatikan. Perhatikan Mas, halo. Dan satu lagi, sukanya selain hobi ya tadi ya, sukanya budaya apa di daerah masing-masing? Kenapa? Misal, sukanya nonton reog. Ngopo kok seneng nonton reog? Karena budayaku ono ndok kono. Oh seneng nonton ketoprak. Lah ngopo? Karena budayaku situ. Ya, 3 ya. 3, satu wawancara. Yuk. Mulai dari sekarang saya beri waktu cukup 5 menit. Harus kabeh nulis. Hobimu ditulis, hobimu apa? Ditanyai namanya siapa, hobinya apa, sukanya makan apa. Oh, aku ngerti. Ya wes. Misal Afgan, sukanya makan opo, sego goreng. Sukanya nonton budaya apa, nonton wayang, opo nonton reog. Apa? Ya, sukanya makan apa? Sukanya nonton apa? Ayo kan, cepet. Waktunya nggak panjang. Ngomong lah. Oke, kamu sukanya makan apa? Sukanya makan apa? Kamu suka pertunjukan apa? Reog, opo ludruk, opo? Oh iya, berarti budayanya akeh seneng. Ya nek isih ditakoni ditulis dhewe. Mas. Sopo? Aska, ya, makannya apa? Telur. Yang budaya itu gimana? Ya budaya kamu suka nonton apa, Reog? Karena alasannya Ya, namanya kerincingan. Suka nonton WCB, suka nonton Waro. Apa ketoprak? Saya usung ketoprak lah. Di tempat ada yang masih usung ketoprak di tempat kalian? Mas. Sopo iki contoh nih. Ubay, mie rebus. Hobinya mancing, nontonnya reog. Ya karena bagus karena dilakukan berulang-ulang. Karena ya ngomong kita seneng reog karena dilakukan berulang-ulang. Piye? Ya kita seneng reog ki mergo apa? Mergo lagune apa musike piye? Ya, sapa Alvio. Metan. Batagor. Batagor itu makanan khas mana? Ada yang tahu kan? Oh Bandung ya, pintar. Selain Batagor apa nih Bandung? Palembang. Ayo Tan, lanjut. Saya kan aku makanan kesukaan sate.
betul. Apa? Sate. Sate. Sate ngendi sate? Sate. Loh, kalian tuh nggak sadar loh, makanan yang beredar di sini tuh makanan khas daerah. Jawa pusat. Jawa pusat. Apa? Sate Madura. Ya, Madura. Sate itu identiknya dari Madura. Sate Padang Pak. Yang pakai saus padang itu. Apa makanan kesukaan nih? Ya sate apa? Ayam. Enak. Hasil ini sekondisi sate ini padang. Hasil dua ayam. Saus kacang. 2 menit lagi. Mana? Ya. Jadi Yang acara iya. ya semua tuh yuk. Nggak kayak akan nggak salah ya. biar tidak kabur. Ayo mas. Bunir. Oke, udah belum? Sudah? Oke, 1 menit kurang. 1 menit kurang. Nanti kita sepil satu kelompok ya. Oke, kalau sudah dikumpulkan sini, Mas, kumpulkan sini. Iya, semua. Sini. Oke, Mas, ayo. Nggak makan apa ya? Cepat tuh. Bangun nih bapak. Nasi goreng. Belum makan arang. Oke, cukup. Tapi kan nonton dari rumah. Oke, kita sepil sebentar ya. Perhatikan, duduk, siap, gerak. Tangan diangkat semuanya. Tepuk tunggal, ganda. Ya, cukup. Lemaskan badan. Sekarang badan, tangan jangan lagi. Ngulet ke, ngulet ke belakang, tarik ke belakang, pol, langsung gemaskan. Wah, ulangi 1 kali lagi. Tarik ke belakang, gemaskan. Dah. Oke, udah relax, lagi. Nah, belum lagi. Ya, 1 kali lagi, tangan diangkat,
Tarik ke belakang. Hempas ya. Ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini ya, pagi hari ini maksud saya, kita sepil satu. Ini untuk keberlanjutan materi selanjutnya, ya. Ini untuk lanjutan materi selanjutnya. Contohnya saya ambil dari mana ya? Aldo, makanan kesukaan, bakso dan mie ayam. Karena bakso dan mie ayam bikin perut kenyang, ya. Oke. Hobi, voli, melatih kekuatan tangan dan kaki, oke. Budayanya yang suka dilihat, budaya reok karena tariannya menarik, oke. Aldo rumahnya mana, Duk? Bandungan atas. Jadi suka kekuatan. Ya. Di Bandungan budayanya apa aja selain reok? Selain reok budayanya apa aja? Yang kamu tahu? Oh, nggak tahu. Nggak ada wayang. Wayang nggak ada nggak? Pernah nonton wayang? Oh, jarang. Oke. Selanjutnya, Haza. Makanan kesukaan ayam. Enak dan bikin kenyang. Oke. Hobinya main bola. Seru dan menyenangkan. Budayanya reok karena menarik. Wah, rata-rata daerah sini reok ya. Jadi sebenarnya ada sebuah kesalahan penamaan ya. Perhatikan sini Mas. Halo. Sebenarnya ya, yang sering kita lihat itu namanya bukan reok. Itu namanya kuda lumping. Kalau reok itu dari mana? Jawa Timur, dari Ponorogo. Jadi reok itu adalah kalian tahu barongan yang besar itu? Nah, itu namanya reok. Reok itu sebenarnya yang itu. Nah, warok barang itu juga tradisi kolaborasi dari Jawa Timur. Diadopsi di daerah sini karena terlalu biasa. Artinya warok itu berasal daerah sini. Gitu ya. Jadi tahu ya, ternyata budaya seperti itu. Dan selanjutnya, kalian ini kan macam-macam makannya. Kalian tahu gudangan? Gudangan itu aslinya gimana? Oh, atau gini aja, sing muda. Pecel, kalian tahu pecel? Ya, pecel itu sebenarnya mengadopsi dari mana? Kalian tahu nggak pecel? Ini kan ada makanan bakso, ayam. Biar tahu asalnya dari pecel itu asalnya dari mana? Itu adalah wong Jawa ya tahu wong Jawa, kita itu orang Jawa. Itu mengadopsi makanan dari negara luar, dari Londo, dari Portugis, dari Belanda. Ya, jadi dahulu kala ya berpuluh-puluh tahun yang lalu kalian tahu yang namanya salad. Salad itu apa nggowo sambal kacang? Apa sausnya apa salad ki? Nah, mayones. Mergo wong Jawa kuwi orang iso gawe mayones biar mirip-mirip sebagai saus ya, makanya pecel kuwi dikasih sausnya saus kacang. Tahu kan? Tahu? Jadi sejarahnya seperti itu. Ya, bakso juga sebenarnya makanan dari mana? Bakso yang ya, pinter. Bakso itu dari Cina. Dan mie itu dari mana mie? Mie juga dari Cina. Tempe. Ada yang tahu tempe? No. Tempe identik dengan kita. Itu dari mana sebenarnya? Ya? Ya, buat PR ya. Yang asli gini, kalian kalau nonton di rumah nonton YouTube atau nonton apa ya dulu ya? On the spot. Ya. Nanti digoleki tempe ya, PR buat di rumah ya. Tempe ini aslinya kok ngendi? Pertemuan selanjutnya kita akan bahas keberagaman makanan-makanan, keberagaman budaya. Kenapa kita harus bangga sama budaya kita? Ya. PR ya, tempe itu dari mana? Ya. Ternyata itu bukan dari Indonesia loh tempe. Tempe itu ternyata bukan dari Indonesia. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ini nanti tak lihat. Ini untuk pertemuan selanjutnya. Oh, ternyata Fatan senangnya apa?
Ubah senengane opo? Tapi Ubah udah. Aska belum tak senengnya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan tentang budaya? Jadi disimpulkan budaya itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Ya, kenapa budaya beraneka ragam? Salah satunya yang mempengaruhi adalah letak geografi. Selain itu, kenapa macam-macam juga? Campur tangan budaya asing. Nanti ada pembelajarannya. Pembelajaran di depan kita akan belajar macam-macam budaya. Kenapa kita harus bangga? Ya, kita itu orang Indonesia, banyak sekali budaya kita yang sekarang sudah mulai diadopsi di negara-negara luar. Oke, cukup? Waktu kita hampir habis ya. Ada tambahan usulan buat kelas kita supaya besok pelajarannya lebih seru. Pak Lisin harus buat apa? Buat game lagi mungkin? Buat apa? Game yang model piye atau gambarnya apa piye? Tadi kan ya Pak Lisin cuma buat game itu sangat sederhana banget. Nanti patang game apa-apa ya bisa gambarkan. Ya. Karena kalian sebagai generasi apa? Generasi apa? Apa? Generasi Z atau generasi alpha? Udah alpha atau beta? Oke, jadi sekian ya. Ada tambahan besok kita pembelajarannya pakai game lagi. Besok game nggak WJW, pas pelajaran kita buat game sendiri. Oke. Ya nanti tak ajarin. Yang Pak Lisin buat tadi itu gamenya dengan bantuan AI, ya. Kalian sudah tahu AI ya. Kalau dimanfaatkan dengan baik, ternyata kita jadi tahu semuanya. Oke, cukup. Adik mau menutup pintu dari luar? Nah, oke. Jadi seperti itu. Minggu depan akan saya ulas kembali ya. Kita akan menuju materi selanjutnya ya, tentang keberagaman budaya Indonesia. Jadi seperti itu ya. Saya cukupkan sekian. Jika sudah tidak ada pertanyaan, ya. See you next time. See you next time. Oke, semoga kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, saya cukupkan sekian dari Pak Lisin ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa istirahat sebentar.